Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Di bulan puasa ini semoga teman-teman diberikan kesehatan, kekuatan, masih eh, tetap semangat menjalankan ibadah puasanya. Uh, jadi hari ini teman-teman, saya mau menjelaskan mengenai kelebihan dan kekurangan setiap panah-panah ikan yang saya miliki saat ini ya. Jadi ini saya sudah pegang. Jadi panah ikan yang ini model ini teman-teman bisa lihat sendiri. Jadi panah ikan seperti ini kelebihannya itu mudah kita bawa dan simple ya teman buatnya panah seperti ini. Tapi kekurangan dari panah seperti ini teman-teman bisa lihat kenapa tangkainya ini pegangan harus panjang, karena ini untuk pegangan saya teman-teman. Pegangan saya jauh daripada caganya, karena kalau saya pegang dari caganya berbahayanya ini adalah salah satu kekurangan daripada panah ikan seperti ini ya teman-teman. Saya mau menjelaskan biar teman-teman bisa tahu, karena ini bahaya. Kita coba baru kita salah pegang ya teman-teman. Jadi ini kalau kita pegang di sini, di cagainya ini dekat dengan ini sangat berbahaya. Ketika besi yang kita mau panahkan ini terlepas dari ini kalau kita pegang begini bisa mengenai tangan kita teman-teman. Ini sangat bahaya, karena kita pegangnya di sini, di cagahnya sini. Harusnya pegangnya di sini ya teman-teman ya, di sini jauh dari cagahnya. Ini pegangnya begini, jauh dari cagah. Ini salah satu cara teman-teman. Kalau kita salah memegangnya bahaya, bisa celaka kita, karena tangan kita sasarannya bisa bocor. Ini bisa bocor, bisa tembus kalau kita pegang di cagahnya. Ini adalah kelemahannya daripada panah yang ini ya teman-teman. Bisa mengenai tangan kita karena kita pegang di cagah sini, dia larinya pas tembus di sini ya teman-teman. Karena sering kejadian begini teman-teman di wilayah saya ya, khususnya di Jagebob sering begitu. Jadi pengalaman dulu saya publikasikan ini biar teman-teman tahu ya. Oke. Ini adalah kekurangan dan kelebihannya yang saya pakai panah ini ya. Sekarang saya menggunakan ini teman-teman. Ini panah ikan yang modelnya seperti panah yang dia ada tatnya. Ini tat, ini besi beton. Jadi ini ban karet, alangkah kadarnya saja ini saya buat ini. Biasanya bukan pakai ban, ini biasanya pakai kulit pohon, biasanya pakai kulit pohon. Jadi kelebihan dan kekurangan panah ini teman-teman, saya mau jelaskan juga yang ini. Kekurangannya ininya terlalu, kalau kita bawa terlalu kalau kita bawa terlalu mencolok sekali, terlalu kayak berbahaya begitu teman-teman ya. Jadi kita bawanya juga agak ini karena dia panjang. Jadi kekurangannya di situ juga teman-teman, dan mencolok. Biasanya orang kalau lihat seperti begini langsung berpikirnya negatif, berbahaya, karena ini kan berbahaya begitu ya teman-teman. Tapi kalau bagi orang pemanah ikan ya untuk hal positif saja ya. Jadi ini kelebihannya. Kalau bilang kekurangannya ya tadi agak susah kita bawa karena panjang ya. Kelebihannya peluru ini tidak kalah dengan panah-panah yang bentuknya model dari bambu itu teman-teman. Yang dari bambu yang orang Papua biasa buat itu tidak kalah jauh, karena ini juga larinya sangat jauh. Dan ini kalau kedalaman air saja ini bisa mencapai air model 2 meter. Itu masih laju untuk menembus dasarnya, itu sangat laju, masih bisa. Ini kelebihannya dari panah ini. Sekarang saya mau jelaskan yang model passer. Ini panah passer ya teman-teman ya. Ini saya sebutkan kekurangannya dulu ya teman-teman ya. Oke. Kekurangannya ini bawanya agak ribet ya, karena modelnya kayak senjata ya. Kalau kita kasih masuk di dalam tas juga agak susah, tidak bisa. Jadi
kita bawanya kelihatan di kalau kita buat jalan, kalau kita jalan kelihatan. Jadi itu kalau orang lihat mungkin negatif, kelihatan berbahaya begitu. Padahal kita kan niatnya bagus ya teman-teman, tapi kadang orang juga lihat begitu, ih kayak mau bikin apa begitu ya, padahal buat panah ikan saja. Jadi kekurangannya itu buatnya agak sedikit ribet. Kita harus membutuhkan papannya juga harus yang bagus, kalau tidak papannya patah ya teman-teman ya. Dan ini teman-teman, sering kalau pemanah ikan pakai pasar itu kalau menggunakan ini, ininya sering putus, sering kendor karena kita tarik terus dia begini. Kita tarik terus, kalau lama kelamaan sambil menunggu ikan, ini jadi kendor. Kalau sudah kendor, lari pelurunya nggak terlalu laju, nggak sepan ya teman-teman. Jadi itu kekurangannya, dengan bawahnya agak susah, buatnya juga rumit. Nggak terlalu rumit juga sih, cuma agak susah lah begitu. Ini gampang patah ini teman-teman. Jadi kalau ini gampang patah, saya sarankan teman-teman kalau bermain barang ini jangan di depan orang-orang ya. Kalau bisa jauh dari orang-orang, jangkauan bergerumpul ya, berkumpul orang. Kalau bisa sendiri-sendiri untuk mencobanya di tempat yang enggak ada jangkauan anak-anak kecil atau orang-orang ya teman-teman ya. Mungkin itu. Dan sering dipakai malam juga teman-teman ini panah. Biasa kalau mau cari ikan malam pakai senter ya teman-teman, senter taruh di kepala. Itu ini kita manfaatkan ini panah ini untuk cari ikan ke rawa-rawa. Kalau malam kan biasa saya mencari ikan di rawa-rawa menggunakan senter ya teman-teman. Saya biasa menggunakan ini. Ini sangat mudah sekali. Kalau malam kan ikan nggak jauh teman-teman, paling jarak jengkal segini kita sudah bisa panah. Khususnya di tanah Papua ya, kalau di lain tempat saya nggak tahu. Untuk wilayah Medan Papua saya sedikit tahu, tidak semuanya saya tahu, tapi saya pernah mencoba panah ikan di sini. Itu ikannya dekat-dekat kalau malam pakai senter. Itu jarak-jarak begini aja teman-teman ya, ikan itu, ikan mujair kebanyakan. Ya ikan sembarang lah, tapi yang sering saya ketemu ikan mujair. Mungkin teman-teman begitu. Kita langsung ke pengetesan ya. Sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Teman-teman, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan kita langsung tes besar ya teman-teman.